Kiai Pasuruan ngaromne son horeg. Ngene njaluk fatwa Gus Baru. Haram ora aku ya ngono. Ya kan malah beda pendapat. Ngene piye kok ora sepakat? Ya ora apa-apa, milih salah siji. Sing ra cocok son horeg ya gawe sing haram. Sing duwe son horeg yang gawe fatwaku oleh ngono ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang Gus muda yang bernama Gus Bahru Zamzami mendadak viral di sosial media karena membuat fatwa sendiri tentang son horeg, mengatakan bahwa son horeg itu halal, jangan khawatir. Padahal kita semua udah tahu beberapa hari yang lalu para kiai NU dalam sebuah acara Bahsul Masail memutuskan bahwa son horeg itu hukumnya haram secara mutlak. Kemarin juga kita sudah mereaksi Gus Ikdam yang katanya cah tolol nggak ngerti son horeg. Son horeg ini bisa jadi strategi dakwah, kalian nggak ngerti teori dakwah. Iki cah tolol, kowe ora ngerti teori dakwah apa piye? Jenengan hanya sekedar menghujat tapi tidak memberi solusi. Artosipun mek guru, engko kadang nulis son horeg meresahkan. Nah, setelah Gus Ikdam ada Gus Miftah yang juga secara tegas mengatakan son horeg itu halal, ngapain dilarang. Tak ewangi son horeg. Yo maisah halal kok dilarang. Yo lali. Halal. Senajan to son horeg yo tetep kudu duwe rezeki. Masa dilokke? 17 Agustus kok ngapain ngundang son horeg? Lho, son ki yo butuh mangan yo ra son. Setelah Gus Ikdam dan Gus Miftah yang bersuara bahwa son horeg itu halal, sekarang muncul Gus Bahru Zamzami. Namanya saya baru tahu juga nih sama Gus ini. Coba kita lihat seperti apa fatwa Gus Bahru ini bahwasanya son horeg halal. Ya, kalau kita lihat video-videonya Gus Bahru itu banyak di Facebook viralnya teman-temannya. Bahkan sudah ada beberapa ustadz yang membantahnya. Coba kita baca ini yang ada di Facebook ya. Ini dia, di samping saya namanya Bahru Zamzami. Ada yang bilang Gus Bahru. Dialah orang yang mengolok-ngolok fatwa hukum haram son horeg. Ketika mengisi pengajian seenaknya, dia mengolok-ngolok fatwa Gus Muhib di depan ratusan orang. Oh, seperti mengolok-ngolok ya. Dan bahkan menentang dengan membuat keputusan berbeda. Oke, coba kita lihat videonya ya. Kesannya sih seperti ngolok-ngolok katanya. Wong lek pengen nyebarnya agama Islam yo gawe rahmat iki. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para kiai itu harus punya rahmat untuk menyebarkan agama Islam. Mulane kiai-kiai pasti berbeda pendapat. Renek ceritane kiai ra beda renek, rasa bingung. Jenengan rasa bingung kiai kae oleh kok gak oleh ini rasa. Kiai Pasuruan ngaromne son horeg. Ngene njaluk fatwa Gus Baru. Haram ora aku ya ngono. Tuh. Kalau kiai-kiai Pasuruan mengharamkan son horeg, udah minta fatwa ke Gus Bahru aja. Dia ini katanya memfatwakan halal son horeg, ora haram gitu ya, bahasa Jawa tuh ya. Kita lihat lagi nih. Cinta yo rahmate Gusti Allah. Wong lek pengen nyebarnya agama Islam yo gawe rahmat iki. Gawe rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dipikir kiai-kiai yang lain nggak ngerti tentang rahmatan lil alamin gitu ya. Para kiai itu harus punya rahmat untuk menyebarkan agama Islam. Oke. Mulane kiai-kiai pasti berbeda pendapat. Renek ceritane kiai ra beda renek, rasa bingung. Jenengan rasa bingung kiai kae oleh kok gak oleh ini rasa. Kiai Pasuruan ngaromne son horeg. Ngene njaluk fatwa Gus Baru. Haram ora aku ya ngono. Ya kan malah beda pendapat. Ngene piye kok ora sepakat? Ya ora apa-apa, milih salah siji. Sing ra cocok son horeg ya gawe sing haram. Sing duwe son horeg ya gawe fatwaku oleh ngono ae. Lah piye lho pengajian mbok kon gawe son pedhot gulune kiai. Jajal, aku tak ceramah gak sang gawe pik jajal. Ya ini memang kesannya seperti ngolok-ngolok para kiai ya. Cara dia mengkritisi ulama-ulama yang mengharamkan son horeg ini tidak beradab dengan cara seperti ini. Ya, dengerin jamaahnya juga ketawa-ketawa di sana. Padahal ada ratusan ulama NU yang berada di Bahsul Masail Pasuruan itu kan, lalu mengkaji tentang son horeg dan melahirkan fatwa bahwa son horeg itu haram. Jadi nggak main-main tuh fatwa. Itu dikaji oleh orang-orang yang berilmu. Kalau ditertawakan seperti ini, waduh, adabnya di mana? Setahu kita kan mereka selalu mengatakan adab lebih tinggi daripada ilmu, tapi lihat kelakuannya seperti ini, nggak sesuai omongannya. Iki gelap jam 12 pedhot lho, telak kuwi ngono.
kok mboten laklekmu ya. Lah ra gawe mic kok. Lah terus kiai gak ngaji gawe son arep piye ya. Oke, itu tadi videonya kita sudah simak di sosial media. Sekali lagi saya katakan video ini udah viral kemana-mana. Dan pada akhirnya Gus tersebut meminta maaf, klarifikasi di sosial media teman-teman. Saya nggak tahu apakah dia minta maaf karena dapat tekanan, atau takut kehilangan jamaah, atau sadar bahwa dirinya salah. Wallahu a'lam. Yang jelas ini ada videonya dia minta maaf. Coba kita lihat videonya. Kiai Pasuruan ngaromne son horeg. Ini jaluk fatwa Gus Baru haram ora aku ya ora. Ini ketika dia memfatwakan son horeg itu halal. Kita lihat ketika dia minta maaf. Sing duwe son horeg yo gawe fatwaku oleh ngono ae. Ntar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baru Zamzami atas kegaduhan yang terjadi di sosial media mengenai statement saya tentang son horeg dan lain-lain tentunya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya sangat setuju ketika hukum itu memang ditangani oleh pakar hukum, yaitu teman-teman dari lembaga Basul Masail. Dan saya sendiri memang fokusnya di dakwah, di ceramah. Memang bukan ranah saya membahas tentang hukum. Makanya saya sendiri sebagai santri juga taslim mengikuti semua hukum-hukum yang telah diterapkan, difatwakan oleh teman-teman lembaga Basul Masail. Katanya bikin fatwa sendiri. Sekarang klarifikasinya taat kepada hukum yang telah ditetapkan Basul Masail itu. Ini nggak sesuai ini omongannya. Tingkat apapun, baik di pondok pesantren atau di NU. Dan saya sangat menerima masukan dan kritik panjenengan semua untuk saya yang lebih baik lagi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kalau sudah meminta maaf ya, karena kasihan jamaahnya terbawa pada fatwa Anda yang menghalalkan son horeg. Padahal para ulama itu berjam-jam, berbulan-bulan itu ngumpulin referensi untuk menetapkan fatwa son horeg tersebut. Jadi nggak main-main tuh fatwanya, bukan secara sepihak. Itu dibahas bersama-sama. Yang saya bikin geleng-geleng kepala juga, Gus Baru bilang katanya kiai-kiai itu kalau berdakwah harus paham dulu rahmatan lil alamin. Emangnya para kiai nggak ngerti tentang rahmatan lil alamin? Emangnya dia doang yang paham rahmatan lil alamin? Justru para kiai mengharamkan son horeg itu menunjukkan bahwa para kiai tersebut mencintai masyarakat, tidak ingin masyarakat terjerumus pada hal-hal keburukan seperti yang ada di dalam acara-acara son horeg tersebut. Yang diharamkan itu, ingat baik-baik, son horeg, bukan sound system. Kalau alat sound system, alat pengeras suara, speaker, apapun namanya, itu nggak haram, tergantung penggunaannya seperti apa. Kalau digunakan pengeras suara di masjid nggak ada masalah toh, itu malah jadi bagus. Kalau digunakan pengeras suara di pengajian biar yang di ujung sana bisa dengar juga ceramahnya yang disampaikan qala Allah, qala Rasul, bukan joget-joget di pengajian, ya nggak ada masalah. Jadi yang punya sound system, yang punya pengeras suara, ya silahkan Anda gunakan sound system Anda sebaik-baik mungkin. Selama penggunaannya tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar syariat Islam di dalamnya, maka nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu menghadirkan sound horeg di pengajian, lalu diputarkan DJ, jamaahnya joget-joget semua seperti yang dilakukan oleh pengajiannya Gus Ikdam. Sabilu Taubah, yang angkat yang tinggi dong. Lebih keras dong. Memang ada beberapa pengajian oknum gus-gus di Indonesia yang isinya kalau nggak stand up komedi joget-jogetan. Ya alasannya sih strategi dakwah, biar mereka pelan-pelan mau diajak taubat. Tapi alih-alih jadi strategi dakwah malah merusak pengajian. Dulu nggak ada orang DJ-DJ-an di pengajian. Nah sekarang muncul pengajian DJ-DJ-an, sholawat DJ, joget-joget laki-laki perempuan, kikuk-kikuk di pengajian. Sampai ada yang kikuk-kikuk juga di pengajian. Ini strategi dakwah katanya. Kalau begitu namanya bukan strategi dakwah, itu namanya strategi merusak Islam dari dalam. Dan semoga pemerintah kita mau menangani hal ini, karena semakin lama tampaknya pengajian DJ joget-joget begini semakin besar teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.